Kami dari kelompok 1 kelas A1 program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Unsrat. Pada saat ini kami akan memaparkan asuhan keperawatan pada kasus otitis. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Glenda Makaleo, Andriani Puasa, Aurelia Rincap, Gravilia Gosal, dan Priscilia Urara. Sebelum lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Kami akan membahas asuhan keperawatan pada kasus otitis dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori dengan pendekatan 3S, yaitu SDKI, PSIKI, dan SLKI. Kami akan membahas gangguan persepsi sensori, khususnya yang mengenai pendengaran. Menurut SDKI, gangguan persepsi sensori adalah perubahan persepsi terhadap stimulus baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang, berlebihan, atau terdistorsi. Beberapa penyebab atau etiologi dari masalah gangguan persepsi sensori ialah gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan penghiduan, gangguan perabaan, hipoksia cerebral, penyalahgunaan zat, usia lanjut, pemanjaan toksin lingkungan. Tapi untuk kasus otitis, kami hanya akan membahas tentang gangguan persepsi sensori yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Secara umum, untuk menegakkan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori, pada pasien biasanya menunjukkan tanda dan gejala yang akan kita sebut dengan data objektif dan subjektif. Data subjektif dan objektif mayor atau yang sering ditemui yaitu data subjektif, mendengarkan suara bisikan atau melihat bayangan, merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, dan pendengaran dan pengecapan. Dengan data objektif, distorsi sensori, respon tidak sesuai, bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu. Sedangkan data subjektif dan objektif minor atau data yang jarang muncul, yaitu dengan data subjektif merasa kesal, dengan data objektif menyendiri, melamun, konsentrasi buruk, disorientasi waktu, tempat, atau orang atau situasi, curiga, melihat ke satu arah, mondar-mandir, bicara sendiri. Hasil analisa kami untuk data-data pada kasus otitis dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori, yaitu dengan data subjektif, merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Dengan data objektif, respon tidak sesuai. Kami tidak mengambil semua data-data tersebut untuk mengaitkannya dengan kasus gangguan persepsi sensori, karena data yang lain itu lebih mengarah ke kasus masalah atau gangguan pada kejiwaan. Setelah menentukan diagnosa berdasarkan data-data yang ada, kita melakukan penetapan tujuan untuk tujuan yang akan kami angkat berdasarkan pendekatan SLKI juga disesuaikan dengan masalah gangguan persepsi sensor pada kasus otitis. Tujuan atau luaran yang kami ambil yaitu persepsi sensori dan fungsi sensori. Di mana persepsi sensori adalah persepsi realita terhadap stimulus baik internal maupun eksternal, dan fungsi sensori adalah kemampuan untuk merasakan stimulus suara, rasa, raba, aroma, dan gambar visual, khususnya stimulus suara. Setelah dilakukan perawatan, diharapkan persepsi sensori dan fungsi sensori pasien membaik dengan kriteria hasil, verbalisasi mendengar bisikan meningkat, ketajaman pendengaran meningkat. Selanjutnya, intervensi. Untuk intervensi yang akan kami ambil yaitu yang pertama, meminimalisasi rangsangan,
Meminimalisasi rangsangan adalah mengurangi jumlah atau pola rangsangan yang ada baik internal maupun eksternal. Dengan rencana tindakan, yang pertama itu mengobservasi status sensori dan tingkat kenyamanan, misalnya nyeri. Untuk terapeutik, didiskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, misalnya bising. Batasi stimulus lingkungan, misalnya suara. Untuk edukasi, ajarkan meminimalisasi stimulus, misalnya mengurangi kebisingan. Untuk kolaborasi dalam meminimalkan prosedur atau tindakan, pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus atau teknik farmakologi. Untuk terapi relaksasi adalah menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan. Dengan observasi, identifikasi teknik relaksasi yang pernah dilakukan, pemeriksaan ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan, memonitor respon terhadap terapi relaksasi. Untuk terapeutik, gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama. Untuk edukasi, jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi yang tersedia, misalnya musik, meditasi, nafas dalam, relaksasi, otot progresif. Anjurkan mengambil posisi nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi, anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih, demonstrasikan dan latih teknik relaksasi, misalnya nafas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing. Demikian penjelasan kami tentang asuhan keperawatan pada kasus otitis dengan diagnosa gangguan persepsi sensori. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti, serta kritikan, saran, dan tanggapan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.